Soleh Soleha, hari ini kita akan belajar tentang seni budaya dan prakarya pada tema 8 subtema 1. Simak pembelajaran dengan baik. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa tempo dalam musik adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu yang dinyanyikan. Kemudian tempo juga dapat diartikan sebagai banyaknya jumlah ketukan dalam 1 menit. Lagu yang dinyanyikan dengan cepat, maka jumlah ketukan dalam 1 menitnya itu banyak. Tapi kebalikannya kalau lagu yang dinyanyikan dengan lambat, jumlah ketukan dalam 1 menitnya itu lebih sedikit. Nah, setiap daerah di Indonesia memiliki lagu daerah yang menjadi ciri khas. Contohnya lagu Ampar-Ampar Pisang. Lagu tersebut dinyanyikan dengan tempo moderato atau tempo sedang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi diurung bari-bari. Masak sabigi diurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikiti bidawang. Nang mana batis kutung, dikiti bidawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi diurung bari-bari. Masak sabigi diurung bari-bari. Nah, dalam bernyanyi kita juga mengenal dengan tinggi rendah nada. Tempo lagu tuh yang pernah kita pelajari ada yang namanya Andante, kemudian Adagio, Allegro, dan masih banyak lagi. Kita juga dapat mengukur tempo sebuah lagu dengan alat yang namanya metronom mazel. Metronom mazel dapat memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan dalam satuan mm. Seperti ada beberapa pembagian tempo lagu berdasarkan alat ukur metronom mazel. Contohnya yang pertama ada tempo lambat atau lento. Biasanya kecepatannya sekitar 56 sampai 58 mm. Kemudian yang kedua ada tempo sedang atau andante. Contohnya seperti orang berjalan dengan kecepatan 72 sampai 76 mm. Kemudian yang ketiga ada tempo cepat atau allegro dengan kecepatan 132 sampai 138 mm. Menyanyikan lagu daerah harus dinyanyikan dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat agar membuat lagu tersebut menjadi lebih merdu. Oke, kita lanjutkan ke tema 8 subtema 2. Indonesia sendiri terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Nah, setiap daerah memiliki jenis-jenis tarian yang berbeda dan memiliki keunikannya sendiri. Contohnya, tari saman yang berasal dari Aceh dilakukan dengan gerakan yang semangat dan cepat. Kemudian ada tari serimpi yang berasal dari Jawa Tengah dilakukan dengan gerakan yang gemulai dan lambat. Nah, sekarang kita perhatikan beberapa tarian daerah. Ada tari saman yang berasal dari Aceh. Biasanya dilakukan dengan gerakan yang cepat dan semangat. Kemudian ada tari kuda lumping yang berasal dari Jawa Timur. Biasanya dilakukan dengan gerakan yang cepat. Dan ada tari lenggong yang berasal dari Bali dilakukan dengan gerakan lambat. Kemudian ada tari reog Ponorogo berasal dari Jawa Timur, biasanya dilakukan dengan gerakan cepat. Ada tari kecak yang berasal dari Bali,
dilakukan dengan gerakan cepat juga. Kemudian ada tari selamat datang yang berasal dari Papua, dilakukan dengan gerakan cepat. Nah, setiap tari daerah tentu memiliki ciri khas yang berbeda. Contohnya tari daerah dari Bali memiliki gerakan yang dinamis. Tarian ini menggerakkan seluruh anggota tubuh. Salah satu contoh tarian dari Bali yaitu ada tari legong dan tari pedet. Masih tentang ciri-ciri gerakan tarian, kita beralih ke daerah Sumatera. Biasanya daerah Sumatera itu memiliki gerakan yang lincah dan cepat. Tarian ini umumnya menekankan pada gerakan kaki atau tangan. Contoh tarian dari Sumatera yaitu saman dan tari piring. Soleh-soleha itulah yang kita pelajari tentang tempo lagu, kemudian tinggi rendah dari nada lagu. Kita juga belajar tentang keunikan tari dari daerah Indonesia.